Para pelayan kejam itu serentak memberontak, bahkan ingin mengepung dan memukuli istri presiden. Tak menyangka detik berikutnya, istri Jenderal Tai hanya menggunakan kemoceng untuk membuat para pelayan patuh, segera rajin mengerjakan pekerjaan rumah, dan teliti mengurus diri sendiri. Pada saat ini, CEO membawa gadis Mumo pulang. Wanita itu hanya bertepuk tangan dengan lembut, semua pelayan segera berjejer, dengan hormat menyambut pulang CEO, membuat Mumo terpana. Karena para pelayan jahat ini sengaja diatur olehnya, tujuannya adalah untuk mempersulit wanita tersebut, namun di luar dugaan wanita tersebut memanfaatkannya. Tanpa sepengetahuannya, wanita saat ini bukan lagi istri presiden yang lemah dan mudah diintimidasi seperti dulu, melainkan seorang pembantu dari zaman dahulu. Sebagai makuis istana, dia memiliki keterampilan seni bela diri yang sangat baik. Dia seharusnya hidup bahagia bersama para pelayan sampai usia tua, tetapi dijebak oleh pengkhianat dan seluruh keluarga dieksekusi. Wanita itu melarikan diri untuk melindungi keluarganya, melawan ratusan tentara sendirian. Namun dia lemah dan akhirnya meninggal di bawah kepungan tentara. Siapa sangka, setelah Liontin Giok di sebelahnya terkena darah, secara ajaib akan membuatnya terlahir kembali di zaman modern setelah 1000 tahun, memasuki tubuh istri presiden yang sedang koma. Ketika dia bangun, dia terkejut saat mengetahui bahwa suaminya di kehidupan ini tampak persis seperti pelayan lamanya. Dia sangat tersentuh dan memeluk sang jenderal. Senang sekali pelayan itu bisa hidup selamanya. Tanpa diduga, jenderal akan mendorongnya menjauh, dan dengan marah mencekiknya. Dia memarahinya karena mendorong wanita licik itu ke bawah, lalu dia melemparkan permohonan cerai padanya. Setelah itu ia berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Namun, wanita dari zaman kuno tidak memahami mantra ini sama sekali, sampai dia melihat wanita licik itu untuk pertama kalinya, sebuah kenangan aneh muncul di benaknya. Dengan tenang, katanya, jika aku jatuh dari sini, apakah Patan akan menikah dengan penjahat? Ketika dia mengetahui bahwa pemilik tubuh asli telah disakiti dan dibunuh oleh wanita licik itu, dia segera membeberkan perbuatan jahat wanita licik itu di depan General Manager. Pada saat ini, wanita licik itu segera berpura-pura tidak bersalah, menyebabkan General Manager berdiri dan membelanya. Wanita ini berkata, apa yang dilakukan orang seperti Nona Chen? Penjaga, tarik dia ke bawah dan hukum dia. Nona Hou tidak dapat menangkap orang, ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum. Kamu tidak dapat menangkap orang, tidak dapat menangkap siapapun. Oke, tarik ke bawah dan berikan 50 cambukan. Jika kamu tidak mematuhinya, kamu masing-masing akan menerima 50 cambukan atas namanya. Tiba-tiba, wanita itu terpeleset dan hampir terjatuh. Untungnya, jenderal dengan cepat menangkapnya. Momen keduanya saling berpandangan, membuat wanita itu teringat saat-saat bahagia yang dialaminya bersama ibu tirinya. Tapi presiden merasa wanita itu telah menjadi orang yang berbeda, dan mau tidak mau dia merasa tertarik padanya. Namun dia segera mendapatkan kembali ketenangannya, dan dengan dingin bertanya kepada wanita itu. Apakah kamu sudah menandatangani perjanjian perceraian? Setelah berbicara, dia duduk dan mengambil kendali remote control TV. Saat TV dinyalakan, wanita itu melompat ke pelukan presiden dengan ketakutan, benda apa ini? Televisi. TV kenapa bisa mengeluarkan suara? Halo semuanya, dan mengurung orang lagi. Apakah berbahaya? Cepat lepaskan. Wanita itu dengan patuh melepaskannya dan mulai menonton TV. Saat ini, TV sedang menayangkan adegan penggalian arkeologi. Wanita tersebut langsung menyadari bahwa gelang yang digali dari makam kuno tersebut adalah tanda cinta yang diberikan keluarga Hou ribuan tahun lalu. Pada saat itu, dia menyadari bahwa dia telah datang 1000 tahun kemudian. Tetapi jenderal di depannya yang tampak seperti keluarga Hou, bukanlah suaminya. Wanita itu menangis sedih, tetapi jenderal salah paham bahwa wanita itu tidak ingin menceraikannya, jadi dia berpura-pura mengasihani. Karena tidak sabar, dia kembali mendesak wanita tersebut untuk menandatangani perjanjian cerai. Apa yang kamu maksud dengan perceraian berarti perpisahan yang damai. Lagi pula, untuk apa kamu bermain? Meskipun kamu mungkin tidak percaya, aku sebenarnya bukan istrimu. Masalahnya seperti ini, aku dibunuh oleh seorang pencuri. Saat itu, pencuri tersebut memimpin pasukan untuk langsung menyerang. Aku memegang tombak panjang, dia mirip Wai Pong, tiruan dari kata kedokteran. Namun sayangnya tempat itu berhantu. Berhenti, berhenti, berhenti. Apa yang ingin kamu lakukan? Tuan T, maksudku, bisakah kamu mengizinkan aku menabung uang terlebih dahulu? Kita akan berpisah nanti. Oke, aku setuju denganmu. Selama setengah tahun ini, dia tidak akan bercerai, tapi dia juga harus memastikan bahwa dia tidak menimbulkan masalah atau mempermalukan keluarga mereka. Paham, sebagai imbalannya, aku juga akan membantu Tuan Muda mengatur segala sesuatu di rumah dengan baik. Dan menjadi istri yang baik. Tidak apa-apa bagimu untuk mengurangi masalahku.
Sejak saat itu, gadis itu mulai belajar dan beradaptasi dengan kehidupan modern, mengenal segala benda modern di sekitarnya. Hari itu, dia kebetulan mendengar bahwa jenderal akan menghadiri pelelangan, dan gelang giok putih juga akan muncul di pelelangan tersebut. Jadi, dia meminta jenderal untuk mengizinkannya pergi bersamanya. Namun general manajer tidak mau, karena menurutnya wanita itu hanya akan menimbulkan masalah baginya. Wanita itu segera berkata bahwa dia tidak akan menimbulkan masalah, namun general manajer masih tidak mempercayainya. Sesaat kemudian, wanita dari dapur keluar sambil membawa pisau. Apa yang ingin kamu lakukan? Menjalin persaudaraan tentunya dengan menggunakan pisau untuk mengambil darah. Tunggu, itu sudah cukup. Mengapa kamu membuang pisau itu? Aku akan mengantarmu ke sana. Apakah kamu puas? Terima kasih, Pak. Dingin. Berbicara juga tidak nyaman. Sepertinya dia sebenarnya bukan Markis. Karena aku bisa bepergian ke dunia ini, maka Markis pasti bisa datang ke sini juga. Aku harus segera mendapatkan uang untuk meninggalkan rumah Ki dan mencari Markis. Asisten Lem, tolong beri aku perintah. Semua peralatan makan di rumah harus dikumpulkan untukku. Baik, lantas, apakah gunting kuku perlu dikumpulkan? Ambil semuanya kembali. Siapa dia, Nyonya? Malam pelelangan ini, Jenderal meminta aku membawa gaun palsu. Gaun palsu, gaun promnya ada di sini, silakan lihat. Dengan barang terbuka seperti itu, sistem apa lagi yang ada? Yang ini sangat sederhana. Ini sementara. Tuan T, kita bisa berangkat sekarang. Baik, Onanan, apa yang kamu lakukan? Aku istri utama, jadi logikanya aku harus ikut dengan kepala keluarga. Dia adalah seorang selir, jadi dia harus melayani di sampingku dan tuan muda bukan? Apakah kamu memahaminya? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku mengajarimu aturan-aturan ini, bukan untuk mempersulitmu. Masih banyak yang harus dipelajari Pak Aden, menurutmu kenapa wanita ini gila sekali? Jika kamu sudah tahu dia gila, lebih pengertianlah dan ayo pergi. Tunggu dulu, wanita bernama Luan ini, berani memarahiku karena menjadi selir. Hari ini, aku tidak akan membiarkanmu, di depan semua orang, kamu akan kehilangan muka. Aku akan mengambil nama belakangmu. Barang selanjutnya, dari makam Bin Hao Fuong adalah gelang giok putih harga awal 20 jutaan. 25 juta. Pak T ada apa, mau beli? Tolong pinjamkan aku uang, nanti aku pasti bayar kembali, 50 juta. Adakah yang membayar harga lebih tinggi? Dia tidak tahu, aku tidak tahu, 60 juta, 70 juta, 80 juta. Tidak, kamu menghabiskan uangku, jadi kamu tidak menyesalkan. 100 juta aku bayar 2 kali lipat Bu, harga ini sudah jauh melampaui nilai gelang gioknya pasti mau beli. Seharga 200 juta tentunya masih belum cukup ya. Apakah kamu menyesal, atau kamu dan aku akan berkompetisi? Jika ada yang menang, gelang giok ini akan menjadi milik orang itu, oke? Bersikaplah lembut bagaimana cara membandingkannya. Barang yang dilelang ini asli dan palsu, jika ada yang bisa mengklasifikasikan asli dan palsu, gelang giok akan menjadi milik orang tersebut. Sebaliknya, tidak boleh ada keberatan. Bagaimana? Apakah kamu berani? Dari mana asalnya, gadis pirang itu berani mengatakan hal-hal liar seperti itu dalam pelelangan ini? Ada hal-hal yang pernah digunakan untuk menguasai modal, mempraktikkan modal kuno, sama sekali tidak dapat dipalsukan, mengira bahwa masternya adalah ahli kuno. Objeknya, ahli yang berani mengidentifikasi harta karun paling terkenal di negeri ini. Tidak pernah salah, aku melihat penyakitmu benar-benar tidak ringan. Dan kamu sudah mulai berbicara omong kosong, lalu bagaimana jika memang ada barang palsu di sini? Apa yang akan kamu lakukan? Bagaimana? Jadi aku tidak hanya memberimu gelang ini, tapi juga berlutut di depan semua orang. Aku percaya Tuan. Gadis pirang, bukankah kamu mengatakan ada barang palsu di lelang ini? Jadi beritahu aku, barang antik mana yang palsu? Jika Anda mengatakan omong kosong, aku memiliki reputasi buruk, pikirkan aku bukanlah orang yang mudah digoda. Hei, Anlun, kamu berjanji padaku kamu tidak akan menimbulkan masalah, percayalah, jangan khawatir. Dia tidak bisa berkata apa-apa, dia hanya berpura-pura. Ini palsu, ini barang yang dilelang ini, barang antik paling berharga, diawasi oleh 12 ahli. Diperiksa bersama, katanya palsu. Omong kosong ini, kalung giok ini sudah dipajang lebih dari 10 tahun, bagaimana mungkin? Sudah beberapa tahun, kok bisa palsu? Dari mana perempuan ini melontarkan omong kosong seperti itu? Hanya karena suaminya CEO perusahaan terkaya, mendiskriminasi dirinya. Tahukah kamu, wanita ini selalu mempunyai reputasi yang buruk di luar. Dimanapun dia mengikuti kegiatan publik, dia selalu membuat lelucon. Tutup mulutmu, Nona, kenapa kamu harus bicara seperti itu? Tuan Aden, kamu dan Nona Wenbet, meskipun ini belum berakhir, tetapi untuk menghormatiku, kamu dapat memberinya kesempatan. Bos,
Istrimu mengatakan bahwa barang antikku telah dinilai palsu, ini sangat merusak reputasiku. Aku harus memberikan penjelasannya. Pak T, jangan khawatir. Aku tidak akan salah paham, vas biru dan putih ini adalah produk jadi. Aku tidak khawatir sama sekali. Nona, lakukan apapun yang kamu inginkan. Oke, kamu sangat percaya padaku. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu, aku akan membuktikannya padamu sekarang. Bersambung.